Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan pertolongannya kita bisa menegakkan urusan dunia, urusan agama dan akhirat kita. Dan kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat beliau mulia, keluarga beliau yang suci, dan siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Bapak dan teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan kuliah malam ini dengan tajuk permudah jangan persulit. Permudah jangan dipersulit. Salah satu falsafah kehidupan atau semacam pameo yang sering kita dengar, satu kaedah yang bertentangan dengan topik yang sedang kita angkat. Apa bunyinya, Pak? Jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini Bapak udah hafal ya? Baru dengar atau sudah hafal dari dulu, Pak? Udah dulu, Pak. Berarti beliau, Pak ya? Dan saya yang bilang ya, beliau dulu. Jadi kalau ada apa-apa, tanya ke Bapak Fitra. Berarti ini kalimat bukan hal yang yang baru. Dan secara praktek teman-teman, kaedah ini memang benar-benar terlihat. Sebuah pernyataan yang menjadi oposisi dengan topik yang sedang kita angkat. Kalau topik kita apa tadi, Pak? Permudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ya. Adapun kaedah yang berlaku di tengah sebahagian orang, ya, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Dan ini tentu bertabrakan. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah topik yang sedang kita angkat, pernyataan yang kita angkat. Apa itu? Mudahkan dan jangan dipersulit. Hal ini sebagaimana motivasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru. Janganlah, mudahkanlah, adalah kalian memberikan kemudahan dan jangan kalian persulit. Dan hadis ini berlaku teman-teman ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim para sahabat untuk suatu urusan, baik itu urusan agama ataupun urusan yang lainnya. Maka Nabi SAW selalu memesankan ini kepada para sahabat. Seperti ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Ketika mereka berdua diutus oleh Nabi SAW ke mana? Ke Yaman. Tujuan apa? Untuk tujuan dakwah. Untuk tujuan dakwah. Maka Nabi memesankan kepada mereka berdua, hendaklah kalian basyiru wala tunafiru. Hendaklah kalian memberikan kabar gembira dan jangan membuat orang-orang lari daripada kebenaran. Yassiru wala tu'assiru. Beri kemudahan urusan. Ya, baguskan urusan dan beri kemudahan orang lain. Dan jangan kalian memberi kesulitan. Wala takhtalifa, dalam riwayat lain, dan jangan kalian berselisih. Coba, ini sebuah pesan dalam hadis yang sahih ini menjadi titik standar atau basis dalam topik yang kita angkat. Apa itu? Mudahkan dan jangan dipersulit. Dan dari kecil sebenarnya teman-teman, kita sudah ditanamkan sebuah praktek yang salah, ya, oleh para, ya, taruhlah para tetua-tetua kita. Salah satunya, Pak, kalau tadi teori, sekarang kita lihat praktek. Ada praktek yang salah yang digunakan untuk apa? Yang dipakai kepada anak, yang ditanamkan kepada anak-anak di masa dulu, yaitu kalau untuk mengukur kita itu sudah besar, maka peganglah tangan ke telinga kanan, kuping kanan dengan tangan kiri, atau sebaliknya. Contohnya gini,
Kalau Bang Andrian sudah besar atau belum, sudah remaja atau belum, maka peganglah telinga kanan, tengah kiri dengan tangan kanan. Dari mana, Pak? Dari arah kanan untuk pegang kiri. Kalau tidak itu sebaliknya. Kalau sudah nyampe, berarti itu sudah besar. Ini sebuah praktek yang keliru sebenarnya. Karena dari secara dasar itu tidak ada sumber yang valid. Ya, teori itu praktek itu tidak ada sumber yang valid mengatakan. Misal untuk mengukur besar harus pegang tangan kanan atau kuping kanan dari arah kiri. Sebaliknya ini, pegang gini atau pegang gini. Kalau mau megang itu kan ini sulit ini, Pak. Rada sulit ya kan? Kalau mau pegang sudah pegang ya bagian kanan langsung. Benar tidak? Iya kan? Kita mau pegang kuping kiri, pegang pakai tangan kiri, gampang itu. Kuping kanan, pegang pakai tangan kanan, mudah. Kenapa harus seperti tadi? Nah, ini kan semacam teori dan prinsip yang berjalan di tengah masyarakat. Dan ternyata teman-teman, dari bertitik tolak dari dua tadi, teori dan praktek yang sudah ada bergilir di tengah masyarakat kita, memberi dampak yang signifikan di dalam percaturan kehidupan sosial masyarakat. Ya, dampak yang sangat besar. Apa itu? Prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa kita harus permudah. Nah, maka dari itu teman-teman, prinsip dua dari cara pandang tadi, maka kita perlu mengangkat topik ini, dan ini sebenarnya topik yang disarankan atau dipesan sponsor ya dari Wazir Maktabah Fanar yang meminta kepada kita agar disampaikan tajuk ini kepada jariah masyarakat Indonesia ataupun Malawi yang ada di Qatar. Baik. Kemudian kalimat permudah teman-teman, para hadirin yang terhormat, kalimat permudah ini perlu kita jelaskan maksudnya. Apa yang dimaksud dengan permudah? Permudah di sini adalah melapangkan urusan pada tatanan dan teori yang sebagaimana mestinya. Itu maksud dipermudah. Berbeda kata permudah dengan bermudah-mudah. Ini dua istilah yang yang bertabrakan. Satu mudahkan, yang kedua permudah-mudahan. Yang kita maksudnya mana, Pak? Yang pertama, permudah selama di atas prinsip yang benar dan tidak bercanggah dengan syariat. Itu maksudnya mudah. Beda halnya dengan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan dalam bahasa Arab disebut dengan tasahul. Iya, disebut dengan apa, Pak? Tasahul. Apa itu tasahul? Lebih kepada konotasi cuek, tidak peduli, serampangan, tidak mau mengikuti aturan. Itu tasahul namanya. Bermudah-mudahan. Bukan ini yang kita maksud. Yang kita maksud adalah bermudahlah selamat di atas teori, prinsip, dan tidak bertabrakan dengan syariat. Di atas prinsip kebenaran dan tidak bertabrakan dengan apa? Dengan syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita muslim jika bekerja, mengurus suatu urusan, lakukanlah dengan profesional, dengan baik dan sempurna. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dengan hadis yang hasan, autentik secara sanad. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah mencintai seseorang di antara kalian jika dia mengerjakan sebuah pekerjaan, urusan, maka dia memutkinkannya. Apa maksud mutkinnya, Pak? Maksud mutkin di sini yaitu profesional, bagus, memudahkan, ya, memberikan mencapai target sebagaimana yang dikehendaki. Jadi maksud kita permudah di sini adalah yaitu memberi ruang yang lapang, ya, selama di atas prinsip kebenaran dan tidak bertabrakan dengan apa? Dengan syariat. Baik. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga, prinsip mempermudah teman-teman. Ini adalah sebuah kaidah kehidupan. Prinsip yang sangat penting yang harus kita miliki bersama. Kita sepakat di atas prinsip ini, kita dukung bersama-sama, kita pelajari, dan harus ada bukti nyata di dalam apa? Dalam kehidupan kita sebagai muslim. Kenapa teman-teman? Karena di sana ada orang yang memang suka mempersulit diri dan memayahkan orang lain. Ada prinsip ini, Pak. Kalau bisa dia yang cari jalan yang sulit, dia ambil jalan yang sulit. Ya.
Dan kalau bisa menyulitkan orang lain, dia senang di atas kesulitan orang lain. Tapi bahagia di atas apa? Di atas penderitaan yang dimiliki oleh saudaranya. Ada orang seperti itu, Pak. Ada. Iya. Bukan hanya untuk orang, dirinya pun juga dipersulit. Dan nanti akan kita jelaskan, kita lihat bagaimana rincian daripada poin-poin yang akan kita sampaikan insya Allah. Padahal prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan secara teoritis. Baik secara akal, naluri, secara sosial, apalagi agama. Agama menghendaki apa? Kemudahan bagi kehidupan. Karena apa, Pak? Karena kemudahan itu adalah keinginan dan cita-cita manusia. Cita-cita manusia. Oleh karenanya disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim kesaksian daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi SAW, Pak, di dalam memakai prinsip kemudahan ini. Ya. Kata Ibunda Aisyah, mari kita simak penjelasan beliau, ma khuyyira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun. Tidaklah Nabi dihadapkan kepada dua permasalahan, dua pilihan, ya, dua permasalahan atau dua pilihan, illa akhadha aisarahuma. Kecuali beliau akan mengambil dari dua opsi tadi salah satu yang paling mudah, salah satu dari keduanya yang paling mudah. Malam yakun ithman, selama pilihan itu tidak ada konsekuensi dosa. Fa in kana ithman fa kana ab'adun nasi minhu. Tapi kalau umpama pilihan itu harus konsekuensinya dosa, harus berat tanggung jawabnya nanti di akhirat, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi pilihan itu. Bisa dipahami, Pak? Berarti Nabi adalah orang yang memiliki prinsip ini, teori ini. Apa itu? Memilih kemudahan untuk diri beliau dan untuk umat beliau, untuk orang banyak. Bisa dipahami, teman-teman? Oleh karena itu, prinsip apa? Prinsip memberi permudah dan jangan dipersulit ini adalah prinsip yang sangat penting untuk kita pelajari. Dengan alasan satu. Alasan yang pertama, teman-teman, karena kehidupan ini adalah kehidupan ini sebenarnya sulit. Pada hakikatnya, Pak, kehidupan ini sulit. Saya mau tanya, Pak, sebelum kita jelaskan bagaimana keterangan nanti secara argumentasi, hidup ini, Pak, sulit apa sulit, Pak? Itu kayaknya udah ada pilihan ya, Pak, ya. Sulit apa mudah? Nah, gitu. Kalau sulit ya ribet, Pak, ya. Sulit apa mudah, Pak? Berapa, Pak, udah menjalani hidup di planet bumi ini? 36. Masya Allah. Tapi masih muda, ya. Si wajah-wajah 20-an. Masya Allah. 36. Kalau Pak Mitra apa, Pak? Oh, ya masih muda-muda kelihatannya. Kayaknya efek angin padang pasir, Pak, ya. Baik. Menurut Bapak, hidup ini sulit apa mudah, Pak? Mudah, Pak? Tengah-tengah, Pak? Oh, tengah-tengah. Kalau Bapak gimana? Sulit apa mudah? Yang dirasakan jujur aja, Pak. Tidak perlu kita berfilosofi. Katakan apa adanya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Gimana, Pak, kehidupan ini? Sulit apa mudah? Oh, setengah mudah, setengah sulit. Relatif itu. Ada sulit dan mudah. Kalau Bikram gimana, Pak? Katanya kepada beliau selaku ya. Gimana, Pak? Bagi kami yang muda-muda ini pengalaman, Pak. Biar ada pegangan untuk menghadapi menyongsong masa depan. Gimana kira-kira, Bikram? Sulit hidupnya apa susah? Susah, Pak? Baiklah, kayaknya ini berbeda. Ada istilah di antara para ulama, ya, para fuqaha. Baik. Sekarang untuk lebih untuk pastinya, Pak, kita lihat kepada argumentasi agama. Kita lihat bagaimana keterangan Al-Quran. Ketika Allah berfirman tentang penciptaan manusia dalam surat Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah dan lelah. Apa maksud susah dan lelah ini, Pak? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penafsiran dari sebahagian para ulama salaf. Di antaranya adalah pilihan tafsir dari sahabat Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in besar. Ulama besar di abad tabi'in, di masa tabi'in, dan mana gurunya adalah para sahabat. Sa'id bin Jubair, beliau berpendapat bahwasanya maksud kabad di sini, manusia itu diciptakan di dalam apa? Di dalam masyaqqah. Demikian pula penafsiran Imam Qatadah dan juga Imam para tabi'in lainnya, yaitu di dalam masyaqqah wa makabidid dunya, di dalam kesulitan, kelelahan dan ujian demi ujian kehidupan dunia.
Dan kehidupan ini Pak sebenarnya berat. Kalau mau jujur Pak, ya, dengan tanpa mengurangi penghormatan terhadap teori-teori yang Bapak sampaikan tadi, kalau merujuk kepada Al-Quran, Allah mengatakan hidup ini sulit Pak. Hidup ini sulit. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Sejatinya hakikat hidup ini ujian. Ya kan? Di mana awalnya kita sudah lelah, orang tua kita lelah melahirkan, kemudian dalam masa kecil begitu lemah, sangat rentan dengan kematian. Bahkan nyawa ibu kita ketika melahirkan kita bertahun nyawa. Hidup harus survive, harus kuat. Iya, musuh dari mana-mana, baik musuh yang nampak ataupun yang tidak tampak. Ujung kehidupan adalah kelelahan, persaingan di dalam pekerjaan, fitnah yang bisa datang dari orang-orang sekitar kita. Ujung kita adalah kematian. Setelah mati belum tahu apakah kita sama atau tidak. Sulit dan jujur, sulit Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup ini mudah, barangkali parsial. Tapi kalau sejatinya hakikat kehidupan, the real of life, itu adalah struggling. Sebuah tantangan yang hebat. Maka dari itu Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lelah, letih sampai mereka bertemu dengan Allah. Sampai bertemu dengan apa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi sulit apa? Sulit dunia Pak? Sulit. Nah gitu. Oleh karena teman-teman, karena kehidupan ini berada di atas prinsip kelelahan dan kesulitan, maka perlu kita memakai prinsip tadi. Masuk akal itu Pak? Masuk akal. Bahwasanya mudahkanlah kehidupan ini. Selama kita bisa kemudahan dan tidak bertambah, karena beri kemudahan. Jangan justru pakai teori yang kedua tadi. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus mudah bro? Jangan pakai prinsip pertama. Apa itu? Prinsip Nabi SAW. Yassiru wala tu'assiru. Hendaklah kalian beri kemudahan dan jangan dipersulit. Dan Al-Quran Pak, setelah tahu menjelaskan tentang ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad, manusia diciptakan dalam keadaan lelah letih sampai mereka bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, maka Al-Quran banyak memberikan motivasi dan statement, pernyataan di berbagai tempat dalam Al-Quran bahwasanya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Salah satu ayat potongan ayat yang sering kita dengar dalam surah Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan, bukan justru kelelahan, bukan justru kesulitan. Berarti Allah menghendaki bagi kita apa? Kemudahan. Allah ingin kemudahan dalam semua praktek teori yang Allah turunkan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Allah tahu, karena Dia sebagai pencipta kita, hidup ini lelah. Yang tidak lelah itu di mana Pak? Itulah darul baqa. Di surga Pak, di Al-Jannah, tidak ada lagi kelelahan. Tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kesulitan, capek, marah bahaya. Tidak ada lagi Pak. Bahkan tidur pun tidak ada. Adapun di dunia ini adalah sekali senang, tapi banyaknya adalah masyaqqah dan ujian. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan bahwasanya kehidupan dunia ini mihnatul zamani la tanqadhi atau la tanqati'. Ujian kehidupan ini tidak pernah berhenti. Selalu kita diuji siang dan malam. Baik ujian yang nampak, yang kita sadar ataupun yang kita tidak sadar. Iya. Wa sururuha yatika kal a'yadi. Adapun kesenangan hidup ini Pak, datang kepada kita sekali-sekali sebagaimana datangnya hari Lebaran. Hari Lebaran berapa kali setahun Pak? 2 kali Pak. Kita kan tidak ada Lebaran Isra Mi'raj, tidak ada Lebaran Ibadah, itu 2 kali Lebaran kita. Nah, 2 kali inilah kesenangan menurut Imam Syafi'i. Dan ini real Pak. Adapun selebihnya adalah ujian. Ujian anak, ujian istri, ujian pekerjaan, ujian peluang akan di PHK, dipecat dan semisalnya, tertimpa musibah dan semisalnya. Inilah kehidupan. Oleh karena itu teman-teman, agama memakai prinsip seperti tadi, karena Allah tahu hidup itu sebenarnya sulit, maka prinsip agama mendatangkan memudahkan. Allah ingin bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ya. Kemudian para ulama mengatakan dalam prinsip dalam kaidah ushul fiqih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dan kesulitan itu akan bisa melahirkan banyak kemudahan. Hidup itu sulit, ya sulit, ya. Dan Allah tidak menjanjikan bagi kita hidup itu mudah. Cuma Allah akan menjanjikan kemudahan di balik selepas ada kesulitan. Itu pasti. Tapi yang mudah terus gak ada Pak. Jadi kita pakai prinsip mana Pak? Prinsip Bapak Fitrah tadi atau prinsip Al-Quran? Kita pakai Al-Quran Pak ya. Itu yang lebih tepat. Kenapa? Allah lebih perfect di dalam menyatakan sebuah realita. Baik. Satu. Yang kedua. Kenapa prinsip ini permudah jangan dipersulit harus kita pakai? Karena manusia itu pada dasarnya menyukai kemudahan dan membenci hal yang jelimet. Kita tidak suka kesulitan Pak. Iya, tidak suka kesulitan.
Maka dari itu kita harus menghargai manusia itu mencintai kemudahan dan tidak suka yang sulit. Jangankan jauh-jauh, Pak. Untuk makan aja, kita mau beli makan ini, ngantri sekitar ada apa namanya person waitingnya 5 orang ke depan, baru jatah kita. Kalau satu orang rata-rata menghabiskan masa 5 menit Pak untuk dapat nasi bungkus, kemudian baru datang kita. Rasanya itu apa? Lelah enggak, Pak? Lelah. Iya, salah satu siksaan dalam hidup ini, Pak, ujian berat dalam hidup ini apa? Menunggu sesuatu yang akan kita cari. Itu lelah tuh, Pak. Antri, macet, itu ujian tuh, Pak. Iya, ayo siapa yang berani mengatakan hidup itu mudah? Mudah sulit hidup ini. Ya, maka dari itu pakailah prinsip yang ditawarkan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah manusia berusaha membuat peraturan-peraturan, mengambil atau membuat peraturan-peraturan yang sifatnya menuju kepada titik koordinat. Apa itu? Memudahkan urusan. Baik aturan yang sudah ada dipakai seperti aturan agama, itu kan semuanya prinsip memudahkan, Pak. Atau dibikin undang-undang, tujuannya apa? Agar teratur dan mudah. Cuma terkadang undang-undang hanya tinggal sebatas apa? Sebatas teori. Adapun di praktek di lapangan, kembali kepada prinsip iman kedua tadi. Prinsip yang kita sampaikan tadi. Ya, undang-undang ada, tujuannya untuk memudahkan. Tapi justru dalam praktek jauh dari kenyataan. Baik. Ini sebagai alasan. Kenapa topik ini diangkat? Nah, inilah 3 alasan ini, Pak. Apa tadi? Pertama, karena hidup itu sulit. Yang kedua, manusia menyukai kemudahan dan bukan kepayahan atau kesulitan. Yang ketiga, aturan-aturan itu dicari oleh manusia, bahkan dibikin untuk mendisiplinkan dan memudahkan urusan manusia. Baik. Sekarang teman-teman, pada poin apa prinsip teori ini kita pakai? Mudahkan dan jangan dipersulit. Secara global kita lihat bisa kita pakai pada dua poin pembahasan atau pada 2 prinsip kehidupan. Ya, pertama pada prinsip agama, yang kedua pada prinsip muamalah duniawi. Pada prinsip agama, teman-teman, ya, bahwasanya urusan agama itu pada dasarnya mudah. Agama datang untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya adalah banyak ayat Al-Quran menyatakan demikian. Di antaranya firman Allah di ayat terakhir surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, ya, ma ja'alallahu alaikum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan urusan agama itu bagi kalian untuk menyulitkan, tidak. Iya, agama ini, Pak, diturunkan oleh Allah untuk kita pakai. Agar apa? Agar hidup kita mudah dan teratur. Itu tujuannya, Pak. Itu tujuan apa? Agama diturunkan. Jadi bukan untuk mempersulit kita. Dan ini bisa kita lihat di dalam seluruh aspek agama. Di dalam seluruh aspek agama. Pertama, kita lihat dari sisi aspek ibadah. Ibadah, Pak, yang ditawarkan oleh agama kepada kita itu dibangun di atas prinsip kemudahan. Walaupun berat untuk kita lakukan, tapi pada dasarnya dibangun di atas prinsip kemudahan. Contoh, seperti ibadah sholat. Kita mulai dulu dari umpama ibadah seseorang, ibadah sholat dulu. Ibadah sholat, Pak, itu dibangun di atas prinsip kemudahan. Pertama dari sisi zatnya ibadah. Pada dasarnya ibadah sholat itu dulu 50 kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk umat ini. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang perjalanan Mi'raj Nabi SAW. Kemudian karena Nabi kita disarankan oleh Nabi Musa untuk datang kepada Allah minta rukhsah, keringan. Kita dispensasi. 50 gak mampu umatmu wahai Muhammad. Akhirnya apa? Berulang kali Nabi naik kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya jatuh pada pilihan 5 waktu. Inilah yang kita lakukan hari ini. Bisa pahami, teman-teman? Coba kalau kita ini kemudahan apa tidak? Kemudahan, Pak. Dari sisi apa? Zatnya ibadah. Iya, dari sisi zatnya ibadah. Kemudian dalam cara praktek, ibadah sholat itu sulit apa mudah, Pak? Mudah sekali. Dari sisi praktek, tidak sulit. Iya, tidak sulit. Hanya sulit bagi orang yang memang sulit untuk mencapai kekhusyuan dalam ibadah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ibadah salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang faham dan sadar tentang ibadah, nilai ibadah salat, maka dia tidak berat untuk melakukan salat, menjaga salat 5 waktu. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, dalam praktek yang lain, ketika seseorang umpama melakukan safar, maka salat 5 waktu bisa bisa diringkas. Ada namanya jamak dan ada qasar. Bisa dipahami kan? Jamak dan qasar.
Kemudian ada pun perangkat-perangkat yang mendukung untuk ibadah salat itu tegak, seperti apa? Wudu. Wudu itu ringan. Tidak mampu berwudu, maka bisa diganti dengan apa? Tayamum. Tidak mampu berdiri dalam praktek salat, bisa melakukan sembari duduk. Umpama la qadarullah diberi diuji oleh Allah dengan sakit, bisa kita duduk. Tidak mampu duduk, bisa berbaring. Nggak mampu baring, minimal bisa mengingat. Nah, gitu. Dan tidak ada kewajiban salat bagi apa? Bagi anak-anak dan bagi orang yang sedang haid dan juga bagi orang yang gila. Itu nggak ada kewajiban salat. Apa? Ringan tak? Ringan, berarti apa? Di atas prinsip kemudahan. Demikian pula umpama seseorang mau masuk Islam. Masuk Islam mudah. Islam menawarkan dengan prinsip kelapangan. Cukup dengan memberikan kesaksian yang benar, ilmu pemahaman yang lurus tentang makna syahadat. Lafalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sara musliman. Itu orang muslim. Selesai, Pak. Mandi kemudian belajar tentang ibadah salat. Selesai. Iya, sudah selesai. Beda dengan agama-agama lain, kalau orang masuk Islam harus apa dulu? Harus digini dulu, bayar ini, bayar itu, bahkan dibaptis, dicelupin ke dalam air, dibenam dan semisal. Tantangan. Islam mudah sekali. Menawarkan apa? Menawarkan kemudahan, karena agama ini adalah agama yang real, dibangun di atas prinsip kemudahan. Zakat dan haji. Bagi siapa, Pak? Ibadah yang wajib, tapi bagi yang mampu. Wajib dan zakat kita, Pak. Tak wajib kalau nggak mampu. Tapi kalau Bapak sudah sampai kemampuan, haul dan nisab standarnya, haul maksudnya masa tahun, 1 tahun penuh, kemudian nisab adalah ukuran zakat, maka wajib zakat. Dan itu pun sedikit, 2,5% ya Pak. 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau sudah haul dan nisab sampai. Haji juga demikian. Iya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk mencapai ibadah haji, yang sakit, tidak ada kendaraan atau terhalang dengan visa tidak keluar, gitu. Tidak wajib haji, walaupun punya uang banyak. Iya, maka dari itu kalau nggak ada tasrih haji, Pak, jangan coba-coba pula untuk apa cari jalan belakang. Berangkat sebelum sebelum jauh, umpama di bulan bulan Safar misalnya, nanti pulangnya di bulan di bulan Syawal, di bulan setelah haji nanti. 4-5 bulan dia di Mekah. Jangan. Para ulama Saudi sebagian memberikan fatwa la hajja liman la tasriha lahu. Ya, tidak sah haji orang yang tidak memiliki tasrih, artinya tidak ada visa, tidak ada izin untuk resmi dari negara. Artinya apa? Dibangun di atas prinsip kemudahan. Baik. Dan inilah agama. Inilah agama. Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang cara pelaksanaan ibadah haji, maka beliau menyampaikan kepada sahabat di atas prinsip kemudahan. Ketika Nabi selesai wukuf di Arafah, dan itu disebutkan oleh Imam Muslim ya dalam sahih beliau, ketika Nabi SAW berkhutbah di hari Nahar, ya, maka tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepada beliau. Apa katanya? Ya, kuntu ahsibu anna kadza qabla kadza. Wahai Rasul, saya tadi rasanya sudah melakukan ini dan ini. Maksudnya apa? Ini ketika orang sudah selesai wukuf, maka bersegera untuk menuju Musdalifah, menginap bermalam di Musdalifah separuh daripada malam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Setelah itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk memotong sembelihannya, dan lepas itu baru melakukan tahallul. Sebagian sahabat ada yang tahallul dulu baru motong sembelihan, dan itu sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi? If'al wala haraj. Sebagian yang lain mengatakan ada yang sembelihan dulu baru tahallul. Kemudian apa kata Nabi? If'al wala haraj. Lakukan, tidak ada masalah. Lakukan, tidak ada masalah. Para ulama fikih mengatakan dari hadis ini, pada prinsipnya ibadah haji itu dibangun di atas if'al wala haraj. Lakukan, ya, dan dibangun lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada beban bagimu. Tidak ada beban bagimu. Ini apa, Pak? Dari sisi apa? Dari sisi ibadah. Ya. Kemudian jika juga kita lihat prinsip-prinsip agama ini, teman-teman, ya, semuanya dibangun di atas kemudahan. Dibangun di atas kemudahan dan jangan dipersulit. Sekarang pertanyaannya, Pak, apa bentuk agama itu yang dipersulit? Contohnya, adanya orang-orang yang melakukan praktek-praktek agama yang tidak sesuai dengan petunjuk agama. Itu namanya menyulitkan, tuh, Pak. Menyulitkan. Ya, menyulitkan. Kalau tadi, Pak, prinsip agama yang ditawarkan di atas kemudahan apa itu? Selama berjalan di atas teori wahyu, di atas bimbingan wahyu, maka dipastikan praktek agama itu mudah. Tapi kalau umpama kita mengambil teori yang tidak ada dalam prinsip Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, maka bisa jadi prinsip itu adalah prinsip yang salah dan pasti itu sulit.
Contoh orang-orang melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan dijadikan prinsip agama. Iya. Tidak dijadikan dalam prinsip dalam agama. Lakukan amalan bid'ah. Iya. Itu nggak ada prinsip dalam agama itu. Maka kalau seseorang melakukan amalan bid'ah berarti dia telah menjatuhkan diri pada menyulitkan dirinya dan diri orang lain. Seperti amalan-amalan harus melakukan perayaan-perayaan hari tertentu gitu. Perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, itu kan pada prinsip tidak ada dalam agama. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita? Mereka melelahkan diri mereka dan orang lain. Harus berbayar, bikin kue, bikin ini dan itu, kemudian lakukan ibadah-ibadah dengan apa? Dengan yang tidak dicontohkan Nabi. Salawatlah. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi. Terkadang salawatnya itu apa? Salawat yang bahasa Arab, tapi tidak ada nilai salawatnya. Ya, namun justru dijadikan apa? Bagian diyakini sebagai ibadah. Ya, karena Mbak, orang, dan ini letaknya khusus orang kita, Pak. Orang yang plus 62. Ya, plus 62 itu letak dengan itu. Yang dimana kalau mereka kalau meyakini kalau semua yang bahasa Arab itu adalah kalau ada Al-Quran di hadis Nabi. Nah, itu Pak. Semua yang bahasa Arab kalau ada Al-Quran hadis Nabi. Tapi ada yang pernah saya dengar seseorang dari warga kita, nah haji atau umroh, ketemu koran robek ke bahasa Arab di Saudi, diambil dilap-lap cium-cium gitu, oh kurang kok diinjak, padahal koran cuma Pak, bukan Quran, tapi dengan Quran dipenjak di sini gitu. Orang memandang beradab. Jadi seakan-akan semua yang Arab itu adalah kalau ada Quran hadis, kalau itu salawat. Sampai kalau di tanah air, di mana kalau di Arab, Pak, ya, orang Arab itu memakai lagu-lagu cinta itu kan bahasa Arab juga, Pak. Orang Arab ini kan tidak benar semuanya juga. Ada juga yang pengikut Abu Lahab, Pak. Iya, kehidupannya adalah dengan syahwat, minum khamar, bahkan tidak non muslim, tapi bahasa Arab, fasih. Melagu-lagu pakai bahasa Arab, di Indonesia sudah salawat. Nah, gitu. Pernah dengar lagu apa, Pak? Magadir. Itu kan lagu orang Mesir, tuh. Ya, Magadir, Magadir ala. Di Indonesia, jadi salawat, tuh, Pak. Kalau ada event musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dan provinsi, itu pasti hadir, tuh. Yang Magadir tadi. Yang melakukan siapa? Wanita berjilbab. Dia sedang menyangka apa? Inilah lagu qasidah syariat ini, agama ini. Nah, gitu. Ini namanya apa? Memberatkan. Kenapa? Agama tidak menuntut itu. Di dunia, kalau di negeri Arab jadi yang melakukan adalah wanita-wanita yang tidak, maaf ya, tidak berpakaian benar. Di Indonesia orang berjilbab yang melakukan. Nah, gitu. Banyak hal-hal yang semisal. Oleh karenanya, hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak ada sesuai normatif agama, maka dipastikan itulah kelelahan dan kesulitan. Ya, kita sebagai muslim dituntut untuk apa? Untuk menjauhi perbuatan ini. Ya, contoh seperti ideologi yang dipakai oleh didoktrin di sebagian pesantren-pesantren, orang-orang yang menjual agama atas nama apa? Atas nama orang saleh, wali, kiai dan semisalnya. Kemudian dia menanamkan prinsip-prinsip yang salah. Untuk masuk surga harus mencium kaki, harus bahkan meminum basuhan kaki. Sebagaimana film yang sedang viral hari ini, film bid'ah. Walid Nahdawi, bolehkah? Ya, itu kan mungkin kawan-kawan dari Malaysia. Iya, sebenarnya film ini terlepas dari kontroversi, tapi seakan-akan sedang menyampaikan pesan tentang realita yang terselubung di tengah kehidupan beragama. Adanya orang-orang yang mempersulit kaum muslimin, mempersulit pengikutnya, bukannya justru mereka mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan kaum muslimin yang awam, tapi justru memperbudak diri mereka untuk menjadi menjadi hamba di hadapannya. Sampai basuhan kaki diminum, Pak. Mau Pak beragama meminum basuhan kaki? Mau sepanjang apapun jenggotnya, sorbannya, kalau yang seperti itu praktek itu pembodohan namanya. Bukanlah mencerdas. Harusnya agama itu mencerdaskan. Karena tidak memudahkan. Nanti ujung-ujungnya apa? Mengambil bayaran-bayaran dan semisalnya. Semalam saya bertemu dengan ada orang Maroko di stadion ini. Orang Maroko dia jalan, kami kumpul dengan teman-teman, minta air. Sebenarnya saya candain. Dari mana bro? Dari Maroko, Maghrib. Dan bahasa Arab tentunya. Terus saya bilang, Anda kalau datang ke negeri kami, ke Malaysia atau ke Indonesia, Anda bisa jadi orang top tier, kaya raya cepat. Kenapa? Udah, klaim aja diri Anda cucu Nabi. Iya, pakaian dia pakai baju olahraga gitu. Ya, pakai sorban, panjangkan jenggot Anda dikit. Kemudian tebalkan celak alis, banyak diam. Ya, senyum gitu. Ya, kacamata rebel. Diam aja, dosa banyak-banyak. Anda akan dihormati banyak orang. Spend a lot of money. Uang akan banyak mengalir kepada Anda.
Gitu. Masa iya katanya? Iya. Bahkan ada orang Maghrib jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi ashraf di negeri kami. Bisa jadi, ya Pak, ada orang Maghrib yang jadi tiba-tiba jadi apa? Jadi Maulana dari Malaysia. Dan itu kan sempat viral kemarin. Bisa jadi, mungkin dia di negerinya di Maroko jadi kondektur Pak, tukang sayur, pakai celana jeans. Tapi sampai-sampai dia sampai di negeri kita mengaku cucu keturunan Nabi, langsung diagungkan oleh orang, cium tangannya, bekas minumnya diperhatikan, mana bibirnya tadi ditaruh bibir di situ. Ini menyulitkan. Pulang-pulang bawa uang banyak. Ada yang sampai ngasih 10.000 ringgit, ada yang 15.000 ringgit, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih ini dan itu tanah. Gitu. Cucu keturunan Nabi, gak ada bilang apa-apa. Cuma ngaku ya, saya ini keturunan Nabi. Apa kata orang Umar itu? Pendusta orang seperti itu. Banyak seperti itu katanya. Nah, gitu. Ini apa Pak? Bentuk menyulitkan dalam agama. Tidak ada prinsip itu dalam agama. Kenapa harus kita apa? Kita persulit. Iya. Kemudian juga ada teman-teman, kita berbicara sedikit tentang apa? Masalah agama seperti dakwah. Di dalam dakwah kita adalah berdakwah memudahkan. Iya. Berdakwah kita memudahkan. Salah satu standar memudahkan adalah berusaha memberikan, memahamkan mad'u, objek dakwah kita tentang kebenaran. Mengajak manusia mereka untuk mengagungkan Allah, mencintai sunnah Rasulullah SAW, bukan untuk mencintai dirinya. Ya. Dan sebagian orang, Mbak, justru dengan klaim dakwah, mereka datang untuk menyulitkan orang lain. Iya. Apa prakteknya, Pak? Prakteknya mereka bukan mengenalkan orang kepada Allah, tapi justru mengenalkan dirinya, siapa dia. Ini bentuk kesulitan, Pak, menyulitkan orang lain. Kita dakwah ini, Pak. Bapak nih, saya mengajarkan dakwah. Apakah saya layak mengajak Bapak untuk memuliakan saya atau memuliakan Allah Rabbul Alamin? Memuliakan Allah, Pak. Jangan memuliakan diri saya. Diri saya ini orang banyak dosa, ini banyak kesalahan. Bukan untuk mengagungkan saya. Nah, sebagian para pendai, bukan semua ya, sebagian, justru dia mengajak orang untuk mengagungkan dirinya. Agama tidak lancar kalau bukan dengannya. Iya, nggak akan, bahkan lebih parah dari itu. Bikin doktrin, ideologi sendiri. Kagak masuk surga kecuali melalui dia. Ini kan menyulitkan, Pak. Mana ada agama seperti itu? Agama ini terang, kata Nabi SAW. Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku dalam berdakwah. Ad'u ilallah. Aku mengajak kalian kepada jalan Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas fondasi ilmu sebagaimana yang aku ajak dan para pengikutku. Maksudnya para sahabat mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang bersekutu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip Pak dalam agama. Dakwah, dan ini harus kita pakai. Jangan dipersulit orang dengan apa? Harus melalui Anda. Ya. Dan ini bisa dilihat indikator orang-orang yang salah dalam memakai prinsip yang tidak memudahkan dalam prinsip dakwah. Kita bisa lihat indikasinya apa Pak? Kapan? Ketika orang belajar agama bukan daripadanya, dapatkan kebenaran bukan darinya, atau bisa jadi pendapatnya yang keliru diingatkan, dibantah, maka dia langsung berfilsafat, membela diri. Ini ciri-ciri orang-orang apa Pak? Yang mempersulit umat dalam berdakwah. Kita kan harus fair dakwah ini Pak. Sampaikan ilmu secara ilmiah, ya, kenalkan orang kepada jalan kebenaran, ya. Kemudian kalau sekiranya ilmu itu diambil dari dia dan dari orang lain, maka dia tidak peduli. Yang penting orang ilmu kebenaran sampai kepada orang lain. Benar tak? Inilah prinsip kebenaran dalam dakwah, dan bukan menyulitkan orang lain. Kemudian juga dalam di dalam penyampaian dakwah ini perlu kita kritik sedikit, kita sampaikan sedikit bahwasanya sebagian orang di dalam berdakwah mereka harus berjibaku dengan sebuah cara pandang kalau dakwah itu harus pakai kitab kuning. Harus pakai kitab kuning, kitab turaf yang lama-lama itu, Pak. Ya. Dan mereka menganggap remeh kalau umpama seseorang berdakwah pakai ini, tidak pakai kitab. Umpama orang berdakwah tidak pakai kitab lagi, Pak. Tapi berdakwah pakai apa sekarang ini? Tab itu. Tab itu kan chipnya bisa nyimpan apa tuh, Pak? Banyak memori itu, Pak. Sekarang kan banyak, sudah alhamdulillah sebagian para asatidz kita, ya, mereka berdakwah menggunakan itu. Di dalamnya ada umpama Islamic library book, seperti Maktabah Syamilah dan sebagainya. Mereka mengambil materi dari sana kemudian dibaca. Lah, ini dakwah dakwah ini enggak sesuai dengan sunnah gitu kan. Dakwah yang benar gimana? Harus pakai kitab kuning. Ini kan masih putih ini, Pak. Kalau bisa yang kuning benar-benar lama gitu. Nah, ini baru dakwah. Ini menyulitkan. Yang benar dakwah itu yang penting sampai tujuan kepada mad'u. Bagaimana memahamkan
para pendengar. Ilmu sampai kepada mereka, mereka tahu kebenaran, mereka amalkan. Itu target dakwah, benar atau tidak? Bukan mesti terserah mau menyampaikan dengan kitab kuning atau menyampaikan dengan alat yang teknologi yang sudah ada pada masa ini. Nah, ini ciri-ciri apa? Orang-orang yang saklek, ya. Kemudian dia memandang kalau dakwah itu harus mesti yang apa dengan ini masalah media saja, Pak. Masalah cara ini, masalah apa? Masalah wasilah. Ya. Dan ini kemudahan sebenarnya untuk kita dalam dakwah. Beda, Pak, kalau di masa dahulu, ya, satu kitab, dua kitab itu beratnya bisa 2-3 kilo itu, Pak. Masa dulu. Sekarang yang sudah tipis kertas. Masa dulu kertas lama itu yang pakai tinta celup itu, Pak, itu berat kitabnya, Pak. Satu pembahasan mungkin kitab seperti ini, hari atau saya mungkin lebih tebal daripada ini, berat untuk dibawa. Dan alhamdulillah hari ini kadang orang bisa memakai apa? Gadget, handphone dan semisalnya. Kemudian apa tidak? Kemudian. Tapi sebagian orang justru saklek, dia menganggap kekakuannya, jumud, dakwah itu harus pakai kitab. Kalau nggak pakai kitab, umpama nih, saya pakai umpama saya catat nih, pakai kertas gitu. Ini dakwahnya kurang apa? Kurang tidak sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Gitu. Ini namanya menyulitkan. Kalau ada kemudahan, pakai kemudahan. Gitu. Termasuk juga hari ini yang sedang viral ya, sebahagian cara pandang dalam masalah dakwah sebagian para asatidz kita berdakwah di umpama di aula. Dakwah di aula, berdakwah dengan selapa di umpama di tempat-tempat yang apa namanya itu Pak Fit? Yang di lampu sorot itu apa namanya itu? Apa namanya? Ini kan sekarang lagi viral nih. Ada ustadz yang berdakwah kemudian berdakwah di tempat aula kayak bioskop gitu. Bioskop apa namanya? Auditorium tuh. Yang pakai lampu sorot. Gitu. Ini kan sedang lagi hangat nih. Terkadang sebagian netizen berkomentar ya, komentarnya untuk apa? Ngembusin lah gitu ya, ngembusin. Ini adalah cara pandang yang sebenarnya keliru. Dalam dakwah teman-teman prinsipnya apa? Memudahkan. Kan ini bagian dari aspek agama. Mudahkan. Iya, selama tidak bercanggah dengan apa? Dengan syariat. Tapi justru ketika mereka berprinsip, dakwah itu harus di masjid. Benar, dakwah itu harus di masjid. Ini yang paling basis. Karena Nabi membina para sahabat baik apa ketika di Madinah belum bangun masjid Kuba, bangun masjid Nabawi, kemudian belum bina para sahabat di masjid di masjid. Ini benar, Pak. Tapi apakah harus terbatas dakwah di masjid? Enggak, Pak. Dakwah bisa di mana saja. Yang penting tersampaikan dengan cara yang benar dan selama tidak bertabrakan dengan syariat. Nah, kalau orang dakwah di hotel, Pak, sewa simposium, auditorium, aula dan sebagainya. Kemudian kita membahas satu tema ilmu di sana. Boleh apa tidak, Pak? Boleh saja, tidak ada masalah. Lah kan bayar. Iya, butuh bayaran tuh. Bayaran untuk apa? Untuk sewa hotel, kemudian untuk membayar ustaz tidak masalah. Selama dia tidak menjadikan itu sebagai bisnis. Tidak masalah, Pak. Nah, cuma sebagian orang kan dia terlalu pendek sumbunya sehingga hal-hal yang seperti ini selalu diangkat-angkat. Untuk apa? Untuk merendahkan pribadi daripada ustadz yang berbicara di mana di simposium tadi. Jangan sedemikian, teman-teman. Iya, tidak harus demikian. Yang benar yang lapang dalam prinsip ini adalah prinsip agama. Itu apa? Mudahkan dan jangan dipersulit. Ya, kalau memang audien kita adalah orang-orang yang semangatnya hadir belum ke masjid, seperti para pejabat, para musisi, orang-orang para artis, itu mereka enggak modern rasanya dengan masjid, Pak. Yang modern itu bagi mereka apa? Auditorium, tempat-tempat bioskop itu apa? Itu bagus bagi mereka. Nah, kalau umpama kita datangkan ustadz ke sana dai, walaupun dengan variasi lampu sorot dan sebagainya, selama tidak ada bertentangan dengan syariat, tak apa-apa. Pakai prinsip kemudahan, mudahkan, jangan dipersulit. Tak perlu itu kita embosin, kita serang pribadi ustadznya. Ustadz ini sudah keluar dari manhaj salaf, sudah keluar dari sunnah. Kenapa? Dakwahnya bukan di masjid lagi, tapi sudah di mana? Tempat-tempat di bioskop. Ya kan bukan dakwah ilmu yang disampaikan di sana. Terlepas dengan cara. Ya, selama tidak bertabrakan dengan, kecuali kalau yang diundang Pak Ustadz ceramah, sampingnya ada penari atau biduan wanita, goyang-goyang pakai musik, iyalah itu baru sepakat kita tuh. Enggak benar. Tapi selama itu adalah kebenaran, kalau sebelumnya bioskop adalah film-film cinta, romantis dan yang dilihat, hari ini adalah kalam Allah, kalam Rasul. Salah itu? Mana salahnya? Nah, ini adalah salah satu cara pandang yang perlu kita luruskan ya di dalam dakwah. Kemudian juga dalam masalah penyampaikan ilmu ya, yang terpenting teman-teman adalah bagaimana prinsip dakwah itu memahamkan ya, bukan mengesankan. Apa maksud memahamkan? Fahamkan teori agama. Inti daripada poin yang kita sampaikan itu apa? Faham orang.
Iya, baik dengan cara baca kitab ataupun tidak baca kitab. Yang penting orang paham. Tematika atau dengan cara apa? Dengan cara kitab, tidak masalah. Yang penting orang paham. Namun sebahagian orang memandang harus baca kitab kuning gitu. Ya. Sehingga masyarakatnya paham tak paham dia tak peduli. Yang penting baca kitab. Yang dia inginkan apa? Bukan pada prinsip memahamkan, tapi lebih pada mengesankan. Seakan-akan dia memang, ini saya lah lulusan Universitas A. Saya ini adalah lama di pesantren B. Saya ini adalah pakar ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik dan semisalnya. Saya inilah ustadz yang layak untuk diambil ilmunya karena saya baca kitab kuning. Beda dengan ustadz-ustadz yang kalau ceramah masih bawa kertas seperti ini. Itu direndahkan. Ini namanya saklek dan bukan pada prinsip memudahkan tapi menyulitkan. Karena ini poin ini perlu untuk kita fahami bersama. Barangkali ini untuk wilayah untuk urusan agama. Kita masuk kepada prinsip yang kedua, urusan dunia. Pada urusan dunia teman-teman juga sama. Prinsipnya itu, mudahkan dan jangan dipersulit. Beri kemudahan teman-teman jangan dipersulit. Kenapa? Karena urusan dunia ini adalah kehidupan dunia ini sulit. Ya. Nah, agama kita membimbing prinsip dalam masalah dunia. Apa prinsipnya? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Apa contohnya Pak urusan dunia ini, Pak? Apa contoh urusan dunia yang hendaklah kita mudahkan, jangan dipersulit? Banyak sekali, Pak. Pertama, kita mulai dari yang paling ringan dulu, yang paling ringan, paling kecil, paling rendah ya. Seperti pada muamalah urusan dunia, yaitu urusan pernikahan. Nikah teman-teman adalah bagian daripada muamalah duniawi. Ya, tapi agama menyorot itu sebagai apa? Diberikan acuan baku. Ya, pada acuan baku. Tapi pada prinsip ini adalah urusan dunia, pernikahan. Nah, apa yang dibangunkan oleh agama kita? Urusan pernikahan itu adalah dibangun di atas kemudahan. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Sampai Nabi SAW mengatakan di antara pernikahan yang paling banyak kebaikan dan berkahnya adalah aisarahuma mahran. Yang paling murah, yang paling mudah untuk nilai maharnya. Ingat dibayar bukan bermudah-mudahan. Jangan, itu kan yang paling mudah. Tak usah pakai apa, maharnya yang murah-murah aja. Gajinya umpama 20.000 real per bulan. Tapi maharnya seragam 50 real per bulan. Jangan, bukan itu maksudnya, Pak. Kita ingat, bukan prinsip bermudah-mudahan, tapi prinsip memudahkan. Sesuai dengan capability, kemampuan. Tapi yang ingin saya sampaikan, poin teman-teman, yang ingin kita luruskan adalah, sebagian orang kalau pada prinsip pernikahan, mereka memakai kaedah, kalau bisa dipersulit, kalau harus memudah. Anaknya mau nikah. Banyak 3, 5, bahkan 100 alasan untuk menstop keinginan anaknya dalam menikah. Alasannya apa, Pak? Oh, ini kan belum apa? Ini kan sesepupu kita. Gak boleh nikah sepersupuan. Oh, ini sepupu. Sepupu gak boleh, Pak, nikah. Ya, gitu. Oh, ini bukan orang kampung saya. Gak bisa cari orang yang sekampung, gitu. Yang satu daerah. Ya, padahal ini calon sudah sekufu. Mereka sudah saling mengenal dan saling mencintai dan siap untuk melanjutkan ke jenjang rumah tangga. Ketika disampaikan kepada ayah bundanya, justru hambatan. Prinsipnya adalah sulitkan, jangan mudahkan. Macam-macam yang mereka tawarkan. Ini teman-teman adalah cara yang prinsip yang salah. Harusnya apa, Pak? Kita mudahkan. Terlebih di zaman sekarang, ketika anak-anak kita sudah sampai usia dan dia sudah matang dalam pemikiran, sudah siap pribadinya untuk melanjutkan membangun rumah tangga, mudahkan. Kita sebagai orang tua jangan halangi. Betapa banyak anak-anak kita yang terhalangi karena dia tidak berani menyanggah orang tuanya atau meluruskan orang tuanya, dia lebih memilih bersikap diam. Tetapi dalam kediamannya justru dia jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada perzinaan, jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Kenapa? Karena halangan orang tua. Alasannya sepele, Pak. Karena apa? Karena tidak sekufu, karena beda wilayah, karena belum punya pekerjaan dan semisalnya. Harusnya kita support, Pak. Ya, termasuk juga masalah mahar. Karena sebagian orang menyulitkan, Pak, masalah mahar. Mahar itu apa? Harus ada punya rumah dulu. Rumah harus ada, mobil harus ada, gaji harus ada, pekerjaan harus mentereng gitu. Kalau enggak boleh nikah. Dan ini masih berlaku di negeri Arab. Orang-orang Arab ini banyak tidak menikah, Pak. Ya, banyak yang tidak menikah. Kenapa? Mahar gak ada. Saya pernah bertemu dengan satu orang Mesir, kawan Mesir dulu, pernah sama-sama belajar dulu di Khairiyat, di salah satu majelis syekh. Beliau ini usianya sudah 52 tahun, Pak, lebih kurang. Beliau ini 52 tahun. Kalau di Mesir beliau guru. Iya, tapi sering kerja di sini tuh kayak freelance gitulah, kayak kerja tidak tetap. Terus saya tanya, kenapa Syekh keluarga di mana? Saya belum menikah. Kenapa?
mahar di negeri kami itu sangat mahal. Kalau menikahi wanita harus punya standar rumah dan mobil. Coba itu kan semua orang punya, Pak. Ekonomi manusia ini berbeda-beda. Coba kalau itu jadikan standar apa? Menyulitkan atau memudahkan? Menyulitkan. Apa hasil daripada outputnya apa, Pak? Outputnya adalah banyak yang bujang lakang. Bujang enggak lah, bujang menua. Apa istilahnya, Pak? Jomblo. Oh, jomblo keren, Pak ya. Jomblo keren gitu. Itu hasilnya, Pak. Kenapa? Karena salah di dalam apa? Memakai prinsip. Baik. Ini dalam urusan apa? Urusan muamalah dunia itu pernikahan. Ada itu mahar, jangan diperberat, Pak. Kalau memang itu kemampuannya ya sudah diberikan apa sesuai kemampuan. Jangan neko-neko untuk mereka. Oh, ini kan bukan satu suku ini. Orang Minang harus sama orang Minang. Tidak mesti, Pak. Minang Jawa, tidak salah. Atau Minang dengan negara lain bermasalah, Pak. Kalau mereka udah sefaham, cocok dengan mereka, mudahkan urusan. Oh, belum punya uang, syukur dulu, Pak. Belum punya rumah, udah tinggal di rumah Bapak dulu. Nanti berjalan waktu, tanggung jawab ada, tumbuh jiwa apa kepemimpinan, leadershipnya tumbuh, nah, baru di sana mereka akan mudah-mudahan Allah bukakan apa jalan rezeki. Intinya apa? Pakai prinsip kemudahan, bukan bermudah-mudahan. Baik. Kemudian yang kedua, masalah birokrasi pemerintah. Ini urusan agama, urusan dunia. Pada prinsipnya, agama menetapkan kita beri kemudahan dalam urusan orang banyak. Sampai ada ancaman dari Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim dari Bunda Aisyah anha, Nabi pernah menyatakan bahwasanya menyatakan dalam bentuk doa, Allahumma man walla ya man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkum alaih. Wahai Allah, siapa saja yang mengurus satu urusan daripada umat, dia mengurus orang banyak, Pak, diberi amanah mengurus orang banyak. Kemudian dia suka memakai menyulitkan orang lain. Apa kata Nabi SAW? Fashquk alaih. Sulitkan urusannya ya Allah. Dan ini Nabi berdoa dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk harapan. Mudah-mudahan kalau doa Nabi makbul, Pak. Kalau Nabi berdoa pasti makbul. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya, waman apa? Kemudian kata Nabi, waman waliya min amri ummati syai'an. Siapa saja yang diberi amanah untuk mengurus urusan umatku, farafaqa bihim, kemudian dia memudahkan, berlemah lembut dalam birokrasi dengan masyarakat. Farfuq bihi, maka mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya, mudahkan urusannya ya Allah. Dalam riwayat lain, ini saya dalam dan saya Muslim. Dalam riwayat lain dari lafaz yang lain, beliau mengatakan, Allahumma ya man waliya min amri ummati syai'an, ya, fasyaqqa alaihim fa alaihi bahlatullah. Maka baginya laknat Allah. Baginya apa? Laknat Allah. Apa itu bahlah? Ini laknat Allah. Ala kulli hal, teman-teman, ini dalam birokrasi pemerintahan tetap urusan dunia, tapi pakai prinsip mudahkan, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Mulai dari skala kecil, Pak, tatanan yang kecil, yang rendah sampai yang paling tinggi. Dari urusan ke pemerintahan dari kampung, ketua RT, wali nagari, kecamatan, camat ya, bupati, gubernur sampai presiden. Semuanya kena dalam hadis tadi. Apa itu? Pakailah prinsip kemudahan. Jangan dipersulit urusan orang banyak. Kenapa, Pak? Urusan dengan orang banyak ini kalau dipersulit, Pak, kita akan berbahaya di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhirat. Itu bahaya. Banyak urusan orang tergantung karena kita, itu tuntutannya besar nanti, bukan hanya di dunia, di akhirat jauh lebih berat. Nah, gitu. Oleh karenanya, pakai prinsip mudahkan dan jangan dipersulit. Berikutnya, dalam urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga, Pak, juga sama. Rumah tangga itu berat. Kalau sebelum bertanya ke Abu Ikram sebagai orang yang sudah banyak lah mengecap asam garam, Pak ya. Saya aja baru berumah tangga, Pak. Usia rumah tangga sekarang lebih kurang 8-9 tahun. Ya sekitar 8 tahun lebih kurang. Sudah merasakan lelah, berat. Tapi berat bukan berarti saya mengeluh, tidak, Pak. Saya ingin menyampaikan sebuah realita, bukan keluhan, tidak. Dan tentu teman-teman Bapak juga memiliki pengalaman yang jauh berbeda dengan yang kami rasakan. Tapi Pak, kembali pada prinsip rumah tangga itu sebenarnya sulit. Ya. Oleh karena itu, perlu kita pakai prinsip apa? Mudahkan, jangan dipersulit. Bagaimana bentuk prakteknya? Dan antara bentuk prakteknya adalah, hendaklah kita pakai prinsip kerjasama dalam rumah tangga. Suami istri kerjasama. Jangan mentang-mentang suami sebagai kepala rumah tangga. Saya ini rijal nih, qawwam 'ala nisa. Al-Quran berpesan, suami itu adalah pendidik. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin itu harus dari kaki aja. Kan? Ya, agak seperti itu. Nabi SAW sekali itu, tentu beliau adalah orang terbaik, yang paling ideal dalam ini. Ketika beliau ditanya, apa yang dilakukan Nabi di rumah tangga? Apa jawaban istri beliau? Kana fi mihnati ahli.
Nabi suka membantu meringankan pekerjaan istri-istrinya. Kalau pekerjaan istri kira-kira apa, Pak? Apa? Cuci, masak, terus apa lagi? Bersih-bersih rumah gitu Pak ya. Bersih-bersih rumah, nata rumah. Angkat yang berat-berat. Angkat galon jangan biarkan istri Pak. Kita yang angkat Pak. Istri mau angkat galon karena istri kan segan ya. Ya bapak-bapak udah pulang dari perusahaan capek, ya sudah diangkat galon naik ke atas gitu. Kalau mau angkat istri gerak apa ada gerak-gerik mau angkat galon Pak, segera ambil sayang, biar abang yang angkat. Indah ada rumah tangga, indah. Kenapa? Pakai prinsip mudahkan jangan dipersulit. Ya, sebagian orang pakai prinsip terbalik. Lah, saya ini kan cari uang ini. Saya ini pemimpin ini. Udah masak rumah tangga kayak gini, masak belum, apa piring berantakan, baju belum bersihkan misalnya. Akhirnya istrinya dia apa? Dicaci maki. Ini tidak membangun prinsip yang benar. Iya, memang kewajiban istri seperti itu, Pak. Kewajiban istri adalah memasak, kerjaan asasnya itu. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya sekiranya kita bisa meringankan, mudahkan, lakukan dengan mudah. Laundry kalau memang lelah istri kita menyetrika, Pak, bawa ke laundry luar, bayar Pak, paling 2 rial, 5 rial di luar. Baju baju ini kan berat untuk disetrika. Kenapa? Pergi ke laundry, Pak, 5 rial. Enggak mahal kali. Ya. Itu apa? Prinsip memudahkan. Masa dalam sepekan itu sekali enggak apa-apa dibawa ke restoran. Oh, Pak Ustaz. Iya, agar berganti suasana. Karena agama kita menekankan ada prinsip adil dan prinsip yang kedua ihsan. Allah berfirman dalam surat dalam Al-Quran, surah An-Nahl, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Apa berbuat adil, Pak? Adil itu tadi, prinsip sesuai dengan teori. Apa itu? Suami cari uang, istri kerja rumah tangga. Itu nggak boleh diganti, Pak. Jangan terbalik, istri cari uang, suami di rumah. Terbalik itu, Pak. Iya, jadi fatherless nanti. Jangan terbalik, itu prinsip. Tapi bisa jadi suami walaupun dia kerja cari nafkah di luar, bisa dia membantu mengurangi kelelahan istri di rumah tangga. Boleh enggak, Pak? Boleh. Tidak seperti cara pandang paradigma yang dimiliki sebagian orang. Suami kalau bantu istri kerja, nyapu, nyetrika, bersih-bersih, masak, cuci piring, ini adalah suami-suami yang takut istri. Sampai itu ada filmnya kan? Suami-suami sakit. Gak benar tuh. Berarti Nabi suami takut istri dong. Ada yang berani mengatakan Nabi suami takut istri? Enggak. Kenapa? Ini bukan masalah ideal, bukan masalah apa, bukan masalah adil, tapi lebih kepada ihsan. Apa itu? Berbuat baik. Masak mode enak. Iya, masak umum fulan enak. Tapi sesekali tidak apa-apa kita belanja ke restoran, ajak makan bersama di sana. Ini apa? Bentuk ihsan. Memang kewajibannya masak di rumah, nggak harus keluar. Tapi sesekali suami yang baik, dia pakai poin yang kedua, bukan adil, tapi ihsan. Saya ingin meringankan istri saya. Sesekali atau 2 kali sepekan saya ajak ke restoran. Apa itu? Bentuk ihsan. Allah memerintahkan kepada kalian, ya'murukum bil adli wal ihsan. Berbuat adil, objektif. Kemudian yang kedua, berbuat baik tambahan. Itulah bahasa pendekatannya, Pak. Berbuat baik tambahan. Kita sudah masak, beli bahan di supermarket, bawa pulang. Itu kan istri harus masak, Pak. Harus ada operasionalnya di rumah, kan pekerjaannya harus ada. Tapi kita tahu istri kita lelah. Sesekali kita bakal keluar. Dek, hari ini dosa masak. Kita makan di luar. Kira-kira, Pak, mudah enggak istri seperti itu? Dia akan merasa kemudahan. Asal merasa kemudahan. Tapi kalau dipaksa istri harus kerja terus, maka akan berujung kepada kelelahan. Kemudian di antara banyak Pak prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Jika dalam masalah pendidikan, ya pendidikan, yayasan, bagaimana prosedur yang ada di dalam instansi pendidikan, pakailah prinsip kemudahan. Jangan dipersulit selama kita bisa memudahkan. Ada sebagian orang justru kalau kalau pendidikan harus dipersulit, biayanya yang besar-besar gitu ya. Kemudian prosedurnya ribet, ya, tantangannya hebat, harus ini harus itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa tidak, Pak? Beri kesempatan untuk orang-orang yang yang ingin belajar untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Pakai prinsip apa? Mudahkan, jangan dipersulit. Baik. Demikian teman-teman barangkali untuk bahasan malam ini. Kalau ada pertanyaan atau tambahan kami persilakan. Wallahu taala. Saya ada 4 menit lagi, Pak. Silakan. Barangkali ada tambahan. Ya, Pak? Iya. Iya. Hmm. Sulit ya. Oh, yang sudah maksudnya dalam hal apa, Pak? Mahar.
Ya, apa contohnya? Ah, gitu. Ya, ya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, itu termasuk daripada prinsip menyulitkan. Pada asalnya teman-teman semua anak Adam sama. Tidak ada kemuliaan satu bangsa di atas bangsa yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW beliau orang Arab tapi menikahi wanita Yahudi. Nabi, Pak. Nabi salah satu umatul mukminin kita, ya, Zainab bintu Jahsy itu adalah daripada apa? Salah satu daripada ummahatul mukminin yang bukan yang non Arab. Dan Nabi SAW bukan nikah dengan wanita Quraisy saja, tidak, tapi beliau menikah dengan suku lain. Bahkan ada wanita Yahudi yang beliau masuk Islam kemudian beliau nikah. Jadi kalau kita kita baca perspektif syariat ya Pak ya, bukan masalah adat dan tradisional, taklidi, tidak. Kita belajar dari kacamata agama. Kalau prinsipnya seperti tadi, ekspat apa ini harus menikah dengan apa, nggak boleh menikah dengan dengan orang tempatan dan semisalnya, dengan alasan untuk menjaga keturunan, maka ini tidak benar. Pada prinsipnya semuanya sama. Ya, semuanya sama, tidak ada apa. Itu bagian daripada hal yang menyulitkan. Ya, kenapa harus dipersulit? Membuat sebuah syarat yang dipatenkan, padahal itu bukan tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, maka itu syarat itu batil. Kata Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah walau alfa syart. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam Quran, walaupun dia menyatakan 1000 syarat, ya, fahuwa batil, maka syarat itu tertolak, tidak perlu diterima. Iya, tidak perlu diterima. Dan alhamdulillah sebagian orang Pak tidak seperti itu juga. Ada anak-anak masyayikh yang nikah bukan dengan orang Arab. Ada anak-anak yang kita kenal, umpama orang-orang kawan kita, orang Arab, umpama Maroko, Aljazair dan sebagainya, nikah dengan orang Ajam, Filipina, dengan Indonesia. Ini menunjukkan apa? Bukan sebuah aturan yang baku, paten, itu tidak. Kenapa? Kalau dijadikan itu sebagai sesuatu yang paten, akan menjadi apa? Menjadi penghalang untuk orang lain menikah dengan apa? Dengan apa namanya, dengan warga kita. Yang namanya cinta itu Pak, tidak bisa dipaksa. Karena dia pemberian. Bisa jadi cinta yang kita miliki justru jatuh bukan kepada warga kita, bukan kepada suku kita. Iya, bisa jadi jatuh kepada orang terdekat, bisa jadi jatuh kepada orang yang jauh. Iya, kadang kalau cinta itu sudah ada, Pak, nggak mending lagi, Pak. Warna kulitnya apa? Kalau cinta sudah berbicara, lain cerita. Benar tidak? Ada orang kulit hitam, cintanya ke apa? Wanita kulit putih, suaminya kulit hitam. Banyak juga ada saksi seperti itu. Kenapa? Cinta yang berbicara. Oleh karenanya jangan hambat nilai karunia ilahi ini. Dengan alasan apa? Dengan berbagai alasan tadi. Sukulah, maharlah, belum ada rumah lah. Kadang ada karena kakaknya belum nikah, maka adiknya tidak boleh menikah. Itu berlaku tuh Pak. Saya dulu salah satu penghalang di apa di sebagian keluarga kami, ya, nggak boleh menikah adik walaupun sudah dapat tiket lebih dulu. Sudah dapat tiket Pak, syarat tiket sudah ada, ya, tapi ayahnya menghalangi. Nggak boleh melangkahi kakak. Kakaknya belum nikah. Iya, ini adalah bentuk syarat yang tidak dibenarkan secara syariat. Siapa yang dapat tiket berangkat dulu. Nah, ada baiklah. Gitu Pak. Dapat tiket berangkat dulu. Kalau ditunggu-tunggu hangus tiket Pak, baik. Nah, gitu. Oleh karenanya semua yang prinsip seperti tadi inilah prinsip yang tidak dibenarkan secara syariat. Harus kita apa? Kita benahi, kita luruskan dan kembali kepada kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tadi. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan dan jangan bikin alasan-alasan yang menyulitkan. Ya. Kenapa? Orang yang memudahkan urusan orang lain di dunia, yassarallahu lahu fi dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena teman-teman, pakai teori tadi, dan insya Allah selama kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan berikan banyak tambahan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berikan taufik untuk saya dan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.